Yang paling menguras energi hidup bukan orang lain, tapi pikiran Anda sendiri. Pikiran liar, keterikatan, kecemasan, membandingkan, menyalahkan diri. Sebenarnya, inilah yang paling merusak energi vital kita. Jika ingin menjadi lebih baik, Anda harus menjaga tubuh dan hati. Menjaga tubuh dimulai dari makan benar, tidur nyenyak, berjalan santai, jalan di luar ruangan agar tubuh nyaman, otot dan tulang aktif. Lalu menjaga hati, apa yang harus kita lakukan? Kurangi mengeluh. Kita harus memikirkan hal baik, bersikap positif dan optimis. Lebih sering memuji dan mengapresiasi diri sendiri. Kurangi mengeluh, kurangi menyalahkan diri. Sebagai manusia, Anda harus lebih peduli pada kebahagiaan diri sendiri. Jangan terlalu khawatir apakah orang lain senang atau tidak. Hidup ini hanyalah persinggahan. Untuk apa menyimpan 1000 kerisauan? Lepaskan masa lalu, maka hati akan merasa bebas. Sebenarnya, dalam hidup tidak ada yang tak bisa dilepaskan. Mulai dari hal kecil seperti perselisihan dengan tetangga hingga hal besar seperti hidup dan mati. Anda melepaskan atau tidak, hasilnya tetap sama. Bedanya, yang melepaskan akan mendapat kelegaan dan kebahagiaan. Sedangkan yang tidak bisa melepaskan hanya akan seumur hidup memikul beban dan tidak bahagia. Hal paling menakutkan dalam hidup adalah menyiksa diri sendiri. Tidak bisa memahami, menerima, atau melepaskan. Dalam hidup, apa yang Anda pedulikan, itulah yang akan menyiksa Anda. Apa yang Anda persoalkan, itulah yang akan membelenggu Anda. Kegelisahan hati datang dari mempersoalkan, penderitaan hidup datang dari keterikatan. Kesulitan hidup berasal dari ketidakmampuan melepaskan. Tidak ada orang yang benar-benar seperti kertas putih tanpa cerita. Pengalaman kita bisa menjadi buku dengan ketebalan berbeda. Tentang penderitaan masa lalu, ada yang bisa melewatinya dengan ringan, ada juga yang terperosok dan terkurung di sana, tidak bisa keluar. Segala sesuatu berasal dari hati. Jika ada di dalam hati, maka ia ada. Jika tiada di dalam hati, maka segalanya akan tenang. Karena itu dikatakan, hati masa lalu tak dapat digenggam, hati masa kini tak dapat digenggam, hati masa depan tak dapat digenggam. Bisakah matahari kemarin mengeringkan pakaian hari ini? Hujan esok hari tidak akan membasahi diri Anda yang sekarang. Berada di saat ini, maka hiduplah di saat ini. Kita sering berkata hidup di saat ini, tapi kita tidak bisa melakukannya. Yang benar-benar menyakiti Anda bukan peristiwanya, melainkan cara pandang Anda terhadap peristiwa itu. Semakin Anda mementingkan suatu hal, semakin Anda mementingkan seseorang, maka hal itu, orang itu akan semakin dalam menyakiti Anda. Sebaliknya, semakin Anda meremehkan atau memandang ringan sesuatu, hal itu akan semakin dangkal menyakiti Anda. Semakin Anda mengabaikannya, itu bukan masalah. Ia bukan masalah, jadi tidak akan menyakiti Anda. Jika Anda tidak bisa keluar dari keterikatan hati, kemanapun Anda pergi, Anda tetap menjadi tahanan, terikat dan terkurung satu pikiran. Satu pikiran dilepaskan, kebebasan ada di hati. Hidup ini dasarnya adalah membujuk diri sendiri. Jika Anda berhasil meyakinkan diri sendiri, maka segalanya akan terselesaikan. Dalam hidup ini kita harus memperlakukan diri kita dengan baik. Selain kesehatan, tidak ada apapun yang menjadi milik Anda. Kurangi marah, kurangi mempersoalkan, perbanyaklah bahagia. Anda harus tahu, jika kehilangan kesehatan, meskipun Anda memenangkan seluruh dunia, lalu apa gunanya? Kebahagiaan yang kita kejar seumur hidup tidak ada di masa lalu, tidak ada di masa depan, melainkan ada di saat ini. Makanan di mangkuk, pemandangan di mata, orang-orang di sekitar kita. Kehangatan 3 kali makan, kedamaian 4 musim. Keluarga duduk santai, bahagia dan sejahtera. Cahaya lampu yang hangat, itulah pemandangan terindah di dunia. Hidup ini pada dasarnya adalah sebuah perjalanan spiritual yang panjang. Esensinya tidak lebih dari 3 laku. Melatih tubuh agar sehat dan kuat, melatih hati agar bebas, melatih pikiran agar jernih. Keterikatan bagai belenggu, mengurung saat ini. Kecemasan bagai pisau, menguras energi vital. Tapi pernahkah Anda sadar sebuah kebenaran yang menyakitkan? Jelas-jelas sudah berusaha menjaga tubuh dan hati, tapi bahu dan leher kita masih saja berulang kali sakit, kaku. Perut kita yang kembung ini selalu muncul saat suasana hati sedang buruk. Masalah tangan dan kaki yang dingin, diobati pun tak kunjung sembuh, akarnya tak pernah bisa dicabut. Ini seperti apa ya? Seperti saat kita kecil dulu, memetik jamur di hutan, memetik jamur kuping. Karena waktu kecil saya pernah mengalaminya, sangat berkesan. Selama lingkungan yang lembab ini tidak berubah, bibit jamurnya masih ada. Setelah hujan turun, jamur dan jamur kuping pasti akan tumbuh kembali.
Jadi masalah-masalah fisik yang berulang itu, bukankah itu karena kelembapan di dalam hati yang jadi biang keladinya? Keterikatan Anda belum terurai, rasa sakit hati belum tersalurkan, kecemasan belum menemukan jalan keluar. Kalaupun Anda untuk sementara mengandalkan makan yang benar, menekan gejalanya, selama akar di dalam hati itu masih ada, masalah itu cepat atau lambat akan kembali lagi.